Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa'tasimu billah wa huwa maulakum, dan berpegang teguhlah kamu dengan Allah, wa huwa maulakum, dianya Allah itu adalah Tuhan kamu. Kita melihat daripada kedua ayat ini bahwasanya sangat jelas dan nyata kepada kita semua bahwa di dalam hidup dan kehidupan ini, untuk kita bisa berpegang dengan Allah, untuk bisa kita berpegang dengan tali agama Allah dan juga dengan Allah, maka jalan yang pertama sekali yang harus kita lakukan, kita dapat memperbaiki nafsu kita. Selama nafsu ini belum dapat kita perbaiki, selama nafsu ini belum bisa kita didik dengan baik, maka siapapun dia, saya pribadi, guru kami juga Tengku Haji Tengku Fadli, dan bahkan seorang kiai pun dia yang sumpahnya besar, kalau tidak mau untuk mendidik nafsu ini, maka dalam pandangan Allah, walaupun kami ini itu adalah orang yang jelek di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami ingin membagi sedikit, bukan berarti kami sudah mendapatkan seperti itu, tetapi setidaknya bahwa apa yang telah kami dapatkan di dalam mencari akan hakikat ketuhanan, sehingga kita bisa berpegang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan malam ini kami ingin membagi rasa sedikit dengan kawan-kawan yang lain, yang mudah-mudahan kongsi sedikit ini akan dapat bisa berpengaruh bagi kami dan kepada kita semua. Mendidik nafsu ini pertama dengan jalan syariat, memperbaiki nafsu pertama dengan jalan syariat. Jalan syariat artinya kita percaya kepada Allah, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita percaya, kita meyakini akan adanya sifat-sifat Allah, wujud, kitab, baqa, mukhalafatil hawadis dan semuanya sampai dengan kalam. Kemudian kita meyakini bahwasanya dapat membedakan kita ini sebagai makhluk, Allah sebagai khalik. Di samping keimanan ini, kita dapat melakukan perintah-perintah syariat dengan baik. Perintah sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, dan semuanya dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah perintah Allah. Jadi orang-orang yang sudah dapat mendidik tabiat badan ini, kebiasaan badan yang malas dan tidak mau beribadah, dengan beribadah kepada Allah, dia rutin melakukan sholat 5 waktu, kemudian dia bisa berzakat, bisa haji dan semuanya, dan aturan-aturan agama yang lain yang menjadi kewajiban bagi dia sudah dapat dia patuhi, dia penuhi dengan baik. Dia dapat menghancurkan tubuh zahir ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bagian daripada jalan untuk memperbaiki nafsu. Artinya itu merupakan hal yang sudah dapat dia lakukan, bahwasanya dia telah berpegang dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu dengan tali Allah, artinya berpegang dengan tali Allah. Berpeganglah kamu dengan syariat-syariat Allah, syariat-syariat Nabi, artinya dia patuh kepada Allah,
patuh atas perintah-perintah yang dia lakukan, patuh atas perintah-perintah Allah yang telah Allah perintahkan kepadanya, sehingga tubuh jasad kasar ini dia baktikan, dia persembahkan hanya untuk Allah di dalam menjalankan syariat-syariat Allah. Kemudian yang kedua, bahwasanya untuk supaya nafsu ini bisa terdidik, jalan yang kedua bukan dengan jalan ibadah. Jalan yang pertama adalah jalan ibadah kepadanya. Jalan yang kedua dengan jalan ubudiyah. Jadi beda ibadah dengan ubudiyah. Artinya dengan jalan zuhud. Maksud daripada zuhud artinya dengan jalan bahwasannya dia punya kemauan, ada qasad, ada kemauan yang benar, kemauan yang kuat kepada Allah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam menjalankan perintah salat, zakat, haji, umrah, sedekah, sosial dan semuanya. Bahwasanya di dalam hatinya ini punya kemauan untuk dekat dengan Allah. Kalau seandainya tidak ada kemauan untuk dekat dengan Allah, maka ibadah yang akan kita lakukan itu tujuannya bukan kepada Allah, sekalipun lisan kita ini mengatakan lillahi ta'ala, sekalipun lisan kita mengatakan Allahumma barik lana fima razaqtana, tetapi tidak kepada Allah. Sekalipun lisan kita ini mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung daripada godaan syaitan yang terkutuk, tetapi kalau hati ini tidak ada kemauan untuk mau mendekatkan diri kita kepada Allah, maka setan pun akan menjadi-jadi pada diri kita. Inilah tujuan daripada ajaran ketasawufan, sehingga di dalam hidup dan kehidupan ini kita bukan cuma sekedar ibadah saja, tetapi kita harus dapat berubudiyah kepada Allah. Bukan cuma sekedar ubudiyah kepada Allah, tetapi kita harus dapat berabudah kepadanya, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengannya, dengan Allah, bukan dengan diri kita. Wa'tasimu billah, berpeganglah kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalan yang kedua untuk memperbaiki nafsu dengan ada kemauan kita kepadanya. Orang berkemauan kepada Allah itu syaratnya tidak ada khusus, tidak ada keuntungan nafsunya di dalam ibadah, dan tidak ada wujud, tidak ada keuntungan dirinya di dalam ibadah. Kadang-kala orang ini ibadah, pada waktu orang sopeper, pengertian peper, sunya tidak ada apa-apa ini. Karena sunya nggak sopeper, bangun malam tahajud malam. Siapa kau tahajud? Sopeper kita. Siapa kau sopeper? Doi sunya nggak ada. Maka seolah-olah orang mau sembahyang ini karena ada sesuatu yang kita perlu bangun malam karena sopeper. Keuntungan nafsu namanya. Padahal tujuan ibadah kita kepada Allah bukan mengharapkan sesuatu. Karena ada sesuatu baru bangun malam. Setelah bangun malam kemudian 3 kali bangun malam tidak mendapatkan sesuatu, akhirnya yang tadi ada sembahyang malam sudah 5 waktu sudah baking lagi. Ya Pak, karena so kecil tidak diberikan. Keuntungan nafsu di dalam ibadah ini harus kita hilang. Untuk dapat menghilangkan keuntungan nafsu ini itu dengan jalan ketasawufan. Dengan jalan ketasawufan tidak akan bisa dengan jalan syariat yang kita lakukan. Yang kedua, bahwasanya untuk mencapai kita berpegang dengan Allah, bahwasanya kita harus dapat menghilangkan wujud keuntungan diri kita. Kadang-kadang orang melakukan ibadah ini merasa orang yang melakukannya, sayanya, ilmu sayanya, amal saya, kehebatan saya dan semuanya. Akhirnya saya yang melakukan ibadah. Padahal ibadah coba orang perhatikan, saya ini jauh. Kemudian ibu bapak sekalian yang lain juga
ada yang jauh. Kita bisa jumpa di sini dalam acara maulid. Coba kita lihat dengan pandangan mata hati kita pada malam ini, betapa cinta dan kasihnya Allah kepada kita, betapa sayangnya Allah kepada kita. Kalau bukan cinta dan sayangnya Allah, orang tidak akan bisa berkumpul malam ini. Maka terasa sayangnya Allah kepada kita di tempat yang sangat indah pula. Bukan cuma terlihat dengan mata kepala kita berkumpul-kumpul, kita bersilaturahmi. Ini pandangan gair, pandangan syariat. Tetapi coba kita hidupkan mata hati kita ke dalam. Kalau bukan bantuan, bukan pertolongan, bukan inayah dan kasih sayang daripada Allah, maka orang tidak akan bisa berkumpul. Merasakan pertolongan Allah, merasakan bantuan Allah di dalam ibadah, merasakan ma'unah, merasakan kasih sayang Allah di dalam ibadah, itu adalah merupakan ajaran tasawufan. Nah, sehingga dengan demikian bahwasanya kalau sudah kita dapat menghilangkan keuntungan nafsu kita, tidak takut dengan neraka, tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan masuk surga dan semuanya, harapan kita hanya dia. Surga itu adalah makhluk Allah, bukan Allah. Surga itu adalah selain Allah, bukan Allah. Pahala itu adalah selain Allah, bukan Allah. Kenapa Anda berpegang dan tujuan kamu kepada itu? Kalau kita sudah bersama dengannya, kita telah mendapatkan yang memberikan pahala, memberikan surga, bahkan neraka, maka pahala itu akan bersama dengan kita. Kalau kita telah mendapatkan Allah di dalam ibadah, maka pahala surga itu pun akan kita dapatkan. Tapi kalau kita raih ataupun tujuan kita kepada pahala dan surga, maka Allah tidak pernah kita dapatkan, apalagi surga dan pahala. Inilah ajaran tasawufan yang selama ini sudah dikuburkan, sudah tidak dibicarakan oleh orang-orang yang hidup pada akhir zaman. Kemudian jalan yang ketiga untuk dapat mentarbiyah, untuk dapat memperbaiki nafsu ini, di samping dengan jalan ubudiyah, jalan zuhud, dengan jalan kita dapat menyangkutkan hati ini dengan orang-orang yang telah bersama dengan Allah. Kun ma'allah wala takun ma'allah, kun ma'allah. Bersamalah kamu dengan Allah. Kalau kalian belum sanggup untuk bersama dengan Allah, bersamalah dengan orang-orang yang telah bersama dengan Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar lisannya, benar perkataannya, benar syariatnya, benar hatinya, benar halnya, benar syuhudnya, dan benar ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan yang kedua. Jalan yang ketiga, kenapa? Karena kita tidak sanggup untuk bersama dengan Allah, melihat tingkah kita, melihat ilmu kita yang sedikit, amal kita yang tidak ada, melihat maksiat yang kita lakukan. Bangun aja pagi sudah dalam kepala kita macam-macam. Senantiasa sembahyang kita tinggalkan, kapan kita akan bersama dengan Allah? Puasa kita tidak lakukan. Mungkin kita lakukan ibadah, betapa di dalam ibadah kita teringat yang lain, ikan dan semuanya, pekerjaan dan semuanya. Kapan kita akan bersama dengan Allah? Karena kekurangan ini ada pada diri kita, dan kita tahu kita orang yang sangat kurang, yang lemah, yang tidak ada daya dan tidak ada upaya. Maka bersamalah kamu, sangkutkanlah hati ini dengan orang-orang yang telah bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita diajarkan di dalam syariat, pada saat kita melakukan salat, pada tahiyat yang pertama, tahiyat yang kedua, itu ada hubungan. Assalamualaikum ayyuhan nabi
warahmatullahi wabarakatuh. Selawat tersengkoyang lagi. Kita umumkan batin ini dengan assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan atas kami dan para hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang saleh. Hubungkan batin ini dengan mereka untuk mendapatkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasul. Selama orang awam, orang yang bodoh ini belum dapat memperbaiki nafsu ini dengan menghubungkan batin ini dengan hamba-hamba Allah yang saleh, maka sungguh kita akan senantiasa jauh dari Allah. Kemudian yang keempat, untuk mendidik nafsu ini, ta'akhlaku bi akhlakillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu adalah pandang bulu. Mau pak mabuk, kamu pak judi, kamu pak zina, diberikan makan kepadanya, diberikan fasilitas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini untuk mendapatkan Allah, maka kita harus percaya dan kita harus senantiasa percaya dengan hukum yang telah Allah tentukan kepada kita. Itu hukum azal Allah. Mana hukum azal Allah? Hukum azal Allah apabila telah terlihat takdir, telah ada nyata bekasan daripada asma dan sifat, terlihat oleh pandangan mata zahir kita, sekalipun itu adalah suatu kejelekan, sekalipun itu adalah suatu kemaksiatan, bencana dan semuanya, kita harus imani dan percaya bahwasanya la tataharraku illa biiznillah, tidak akan bisa bergerak sesuatu itu kecuali dengan izin Allah. Maka kita melihat untuk kita bisa berkasih sayang dengan lain, apabila satu kemaksiatan yang dilakukan oleh kawan kita, oleh tetangga kita, oleh suami kita, oleh istri kita, oleh anak kita, maka pandanglah dengan kasih sayang kesalahan yang mereka lakukan adalah suatu keuzuran yang mana dia tidak sanggup untuk menghindar atas ketentuan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara hukum syariat, hukum zahir, orang yang mabuk, berzina, Allah hukumnya berdosa. Kita tegur dengan ramah, tegur dengan hikmah, tetapi kita melihat dengan pandangan mata batin kita bahwa dia tidak sanggup untuk menghindar daripada ketentuan itu. Sebagaimana saya, ya Allah, dulu mungkin yang akan datang orang yang tidak sanggup untuk menghindar ketentuan Allah yang saya dulu mungkin pemabuk, tidak sembahyang dan semuanya. Akhirnya kesalahan itu adalah kesalahan saya, bukan kesalahan. Artinya melihat aib sendiri, melihat tingkah laku sendiri, melihat kelakuan sendiri, tidak senang dan sering melihat aib dan kekurangan orang lain. Inilah ajaran-ajaran ketasawufan, sehingga kita bisa berhakikat, kita bisa berpegang dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala sesuatu. Apakah di dalam sembahyang, di aktivitas sehari-hari kita bekerja dan semuanya, dan barang tentu untuk berpegang dengan Allah dengan jalan fana. Kita tidak melihat perbuatan kita, tidak merasakan lagi perbuatan kita, dan tidak melihat sifat baik kita, tidak merasakan sifat baik kita. Hancur lebur perbuatan kita pada perbuatannya, dan hancur lebih sifat baik kita pada sifat kebaikan Allah, bahkan zat wujud kita kepada wujud kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini Bapak sekalian secara singkat, bisa ada guru kami sedikit nanti akan memberikan tausiah kepada kita bahwasanya tidak pernah akan kita dapatkan kalau orang tidak bersama dengan orang yang sudah mendapatkannya. Karena itu carilah guru, sekalipun di sana itu ada lautan api yang harus kita seberangi. Seberanglah lautan api itu untuk mencari seorang guru, yang guru itu dapat mendidik batin kita, yang guru itu setelah usul
yang guru telah bersama dengan Allah. Selama kita belum mendapatkan seorang pendidik, bukan cuma sekedar memberikan ilmu dan bukan cuma sekedar mentarbiah kita, tetapi di samping guru yang dapat memberikan ilmu, mentarbiah kita, dapat mentasbihkan kita, bahkan guru yang takmil yang sempurna yang dapat membawa kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan untuk mendapatkan kita berpegang dengan Allah, jalan untuk mendapatkan kita senantiasa bersama dengan Allah di dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga menjalani hidup ini bukan dengan nafsu kita, tetapi atas petunjuknya orang semua, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam. Wajib ain untuk mencari guru yang usul yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka orang hidup ini akan terubah-abingkan oleh nafsu kita. Mudah-mudahan apa yang telah dapat kami sampaikan yang singkat ini, insya Allah ada manfaatnya untuk diri saya, anak dan keluarga dan kita, kepada kita semua. Dan inilah intisari di dalam kita memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, hanya saja aku diutus untuk dapat menyempurnakan akhlakul karimah yang baik perbuatannya, kemudian baik kemauannya, kemudian baik syuhudnya, dan baik ma'rifatnya kepada Allah. Semoga ada manfaatnya untuk saya dan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.